Halo semuanya, balik lagi dengan saya Budi Mandra. Untuk video kali ini saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimanakah cara menentukan parameter kinetika reaksi enzimatis. Maka dari itu saya pindah ke Excel ya. Oke, untuk contohnya di sini yaitu saya memberikan sebuah data percobaan ya. Jadi ini tabel berikut merupakan datanya itu berdasarkan dari hasil percobaan ya. Di sini dari substrat 20 gram per liter kemudian sampai dia habis 0,5 gram per liter. Kemudian di sini sudah diukur, sudah dihitung ya nilai laju reaksinya ya. Dan di sini divariasikan untuk dua konsentrasi enzim. Yang pertama adalah 0,015 gram per liter, uh, sorry, 0,015 gram per liter. Kemudian yang kedua adalah 0,00875 gram per liter. Ya, itu untuk nanti di sini didapatkan ya berdasarkan hasil kalkulasinya yaitu untuk masing-masing nilai V ketika E0-nya itu 0,015 di sini ya ada nilai dari 1,14 sampai 0,35 gram per liter per menit. Kemudian untuk E0 0,00875 itu dari 0,67 sampai 0,29. Di sini hanya diamati sampai S-nya itu adalah 4,00 seperti itu ya. Oke, oke. Jadi seperti itu soalnya ada data substrat, konsentrasi substrat, dan kemudian ada data laju reaksi untuk dua konsentrasi enzim. Ya. Nah, langkah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membuat tabel baru di sini. Nah, ini saya tunjukkan seperti ini tabelnya. Jadi di sini ada beberapa macam jenis plot yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ada double reciprocal plot, kemudian Ebbinghaus-Stee plot, dan Hannes-Pflug plot. Nah, untuk yang batch kinetics kita tidak bisa memasukkannya karena di sini tidak ada data waktu ya. Tidak ada data waktu sehingga kita tidak bisa menggunakan data dari tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan batch kinetics ya. Nah, kemudian di sini kita mulai dari double reciprocal plot. Kita harus paham bahwa yang manakah sumbu X-nya dan yang manakah sumbu Y untuk double reciprocal plot. Jadi kalau misalnya lupa, silakan bisa lihat video yang sebelumnya. Untuk double reciprocal plot, ya nilai X-nya itu adalah 1/S, kemudian nilai Y-nya itu adalah 1/V. Jadi di sini hanya plotting antara 1/S berarti 1/20 ya. Jadi sekitar 0,015, kemudian nanti kalian tinggal drag saja seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di sini ada juga nilai Y-nya 1/V. 1/V untuk yang konsentrasi enzim awalnya itu 0,0015, itu kita tinggal seperti ini saja ya. Jadi 1/B9, B9 itu yang ini 1,14, kemudian nanti tinggal di drag seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang Y-nya itu untuk konsentrasi nol itu adalah 0,0875 ya. Jadi menggunakan data yang ini ya. Nah, itu untuk yang double reciprocal plot. Nah, kemudian untuk yang Ebbinghaus-Stee plot di sini karena di sini bukan sumbu Y tapi di sini sumbu X. Karena sumbu X dan sumbu Y-nya itu berbeda ya. Jadi maksudnya dengan double reciprocal plot untuk Ebbinghaus-Stee untuk sumbu X-nya itu adalah V per konsentrasi S. Nah, kalau untuk sumbu Y-nya itu adalah V. Kemudian nanti kita tinggal seperti ini ya. Jadi V per S berarti 1,14 ya, B9 di sini dibagi dengan 20,00 yaitu C9 ya. Nanti tinggal di drag saja seperti itu. Nah, sama halnya untuk yang konsentrasi enzim yang 0,0875 ya, seperti ini nanti menggunakan datanya, tidak seluruhnya ya, untuk si S-nya kita hanya menggunakan data yang ini saja gitu ya, karena untuk kecepatannya itu dia hanya berhenti di 4,00 ya. Kemudian ya sama halnya untuk V-nya, nanti V-nya kita langsung ambil saja dari tabel sini ya. Yang tabel yang ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Hannes-Pflug plot, jadi Hannes-Pflug plot ini
Untuk sumbu X-nya itu adalah konsentrasi untuk sumbu X-nya adalah konsentrasi S. Di sini divariasikan dari 120 sampai 0,5. Oke ya. Di sini maksudnya tinggal diambil saja ya seperti itu. Nah, di sini ya tinggal diambil nanti tinggal di-drag. Kemudian nanti akan ada S per V-nya ya. Di sini gampang ya, S per V berarti si S yang ini ya dibagi dengan yang ini. Seperti itu ya, S per V. Nah, kalau data ini sudah selesai ya itu tinggal ini mudah sekali untuk menyusunnya ya. Kemudian kalian tinggal plot gitu ya. Contohnya kalau yang double reciprocal plot itu tinggal diplot antara si X-nya 1/S dan 1/V. Kemudian untuk yang konsentrasi enzim 0,0015 gram per liter, kemudian untuk yang konsentrasi enzim 0,00875 gram per liter itu sumbu X-nya 1/S di sini, kemudian sumbu Y-nya itu yang ini ya, 1/V. Nah, jadi sama halnya dengan Eddie-Hofstee plot, kemudian sama halnya dengan Hennes-Wolff plot. Nah, bentuknya seperti ini ya kalau kalian sudah plotting gitu. Nah, jangan lupa nanti di sini ketika sudah ada plottingnya, nah apa jenis grafiknya? Jadi untuk jenis grafiknya itu adalah kalian pakai yang scatter ya. Jadi silakan kalian pakai yang scatter. Kemudian nanti kalian dapat nih apa namanya titik-titiknya. Kemudian nanti silahkan dibuat persamaan garis lurusnya dan nanti diketahui nilai R kuadratnya. Jadi kalau misalnya kalian yang tidak tahu gimana caranya, jadi diklik kemudian ini untuk yang Microsoft Excel yang 2010 ya. Jadi ini tinggal diklik kanan, kemudian di sini ada tulisan Add Red Line. Nah, kemudian nanti kalian tinggal klik di sini display equation on chart, kemudian ada display R square value on chart ya. Jadi kalian klik itu dua-duanya ya, misalnya seperti itu. Oke, ini pengulangan. Nah, oke. Setelah itu, nanti kita bisa mendapatkan persamaan garisnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Jadi kita membandingkan model atau model plotnya ya, atau teknik plotting yang paling tepat itu untuk data yang ini yang mana sih sebetulnya ya? Apakah double reciprocal plot, Eddie-Hofstee plot, atau Hennes-Wolff plot? Nah, dalam hal ini kita lihat dari nilai R kuadratnya. Ya, khusus untuk konsentrasi E0-nya itu 0,0015 ya, yang ini yang warna biru ini, ternyata nilai E kuadratnya itu adalah 0,4928 untuk double reciprocal plot dan ini datanya sangat-sangat tidak akurat ya. Nanti KM dan VM yang didapatkannya itu tidak akurat gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang konsentrasi enzimnya 0,00875, nah ini lumayan lah, dia dapatnya 0,9998, hampir mendekati 1, seperti itu. Nah, untuk Eddie-Hofstee plot, di sini untuk Eddie-Hofstee plot sama, untuk konsentrasi E0-nya itu 0,0015 gram per liter, itu dia seperti ini ya, dia hanya mendapatkan R kuadrat itu sekitar 0,2671 yang ini. Nah, kemudian kalau yang E0-nya itu 0,00875, nah dia mendapatkan R kuadratnya itu sekitar 0,9989, hampir 1. Jadi untuk yang E0-nya 0,875, baik itu Eddie-Hofstee plot maupun double reciprocal plot, dia bisa diterima datanya. Tetapi kalau misalnya yang E0-nya itu 0,0015 gram per liter, itu sangat jauh sekali ya dari 1. Nah, coba kita gunakan untuk yang Hennes-Wolff plot. Untuk yang Hennes-Wolff plot di sini menariknya adalah ternyata ini sangat-sangat lebih baik daripada yang double reciprocal plot sama Eddie-Hofstee plot. Untuk yang E0-nya itu adalah 0,0015 ya. Jadi di sini dia mendapatkan R kuadratnya itu sekitar 0,8978 ya. Kemudian dan R kuadrat untuk yang apa namanya yang enzimnya 0,00875 itu sekitar 0,9998 dan ini merupakan yang paling tinggi ya R kuadrat dibandingkan dengan double reciprocal dan Eddie-Hofstee. Untuk yang nilai E0 itu 0,0015. Jadi mungkin di sini kita akan menggunakan yang Hennes-Wolff plot untuk data yang
data ini ya, data percobaan ini yang paling cocok itu adalah Hannes-Wolf plot seperti itu. Nah, kemudian karena tujuan kita adalah untuk mencari nilai VM dan KM-nya, maka dari itu kita tuliskan kembali di sini nilai slope dan intercept-nya, dan kita tuliskan untuk yang double reciprocal plot itu nilainya apa untuk slope. Nilai untuk slope adalah KM per VM, kemudian untuk nilai intercept-nya itu adalah 1/VM, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang Eddie-Hofstee plot, untuk slope-nya itu yaitu minus km, kemudian untuk intercept-nya adalah VM seperti itu. Nah, untuk yang Hannes-Wolf plot, dia slope-nya itu adalah 1/VM, kemudian intercept-nya itu km per VM. Nah, kemudian data persamaan ini silakan ditulis ulang, misalnya untuk mempermudah saja sih sebetulnya ya. Kalau untuk yang nolnya itu 0,0015, berarti y-nya, slope-nya itu adalah yang bagian sini ya, 0,7554 di sini ya, 0,7554. Kemudian untuk intercept-nya berarti bagian sini ya, 1,5347 ya. Kemudian sama halnya untuk yang E0-nya itu 0,00875 itu seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai KM dan VM-nya bagaimana sih? Kalau kalian sudah dapat nilainya masing-masing, khususnya untuk nilai di sini berarti untuk yang double reciprocal, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai VM-nya. Karena 1/VM itu sama dengan 1,5347. Berarti kan tinggal dibalik aja ya, 1/1,5347 itu adalah nilai VM-nya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan nilai VM-nya, ya, kemudian kan rumusnya adalah KM per VM itu sama dengan 0,7554. Berarti kalau nilai KM berarti tinggal dikalikan 0,7554 dikalikan dengan nilai VM-nya. Nanti di sini kita dapatkan 0,49 ya, 0,49. Jadi sekali lagi KM per VM adalah 0,7554. Berarti KM sama dengan, berarti kan tinggal dikali ya, 0,7554 dikalikan dengan nilai VM-nya. Nilai VM-nya itu berapa? 0,65 seperti itu ya. Sama halnya untuk E0 sama dengan 0,0875. Silakan ya. Kalian bisa lihat di sini hasilnya. Nah, kemudian untuk Eddie-Hofstee, karena untuk slope-nya itu adalah minus km, ya, jadi Eddie-Hofstee ini slope-nya adalah minus km, kita bisa langsung tahu. Berarti kalau di sini misalnya yang nolnya itu 0,15, berarti nilainya itu yang ini ya, nilainya yang itu ya, yaitu minus 0,6637 gitu ya, minus 0,6637. Nah, karena di sini minus KM, berarti KM-nya tinggal dihilangkan minusnya menjadi sekitar 0,66. Untuk VM-nya ya nggak dirubah ya, tetap jadi VM-nya itu adalah nilai intercept-nya, jadi 0,7436 seperti itu. Oke, itu pun sama halnya untuk yang E0 sama dengan 0,00875. Nah, di sini untuk yang Eddie-Hofstee ya, jadi yang mana dulu kita tentukan yang paling sederhana dulu. Jadi slope sama dengan 1/VM. Nilai slope-nya itu adalah 0,6993. Jadi untuk nilai VM-nya tinggal ini ya, 1 dibagi dengan nilai 0,6993 seperti itu. Ya, kemudian untuk nilai KM-nya berarti tinggal dikalikan ya, KM per VM sama dengan 4,3509, nanti tinggal dikalikan dengan nilai VM-nya yaitu 1,43. Jadi 4,3509 dikalikan 1,43 seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimanakah dalam memilih? Kita lihat ya, kita bandingkan di sini. Tadi untuk R kuadratnya 0,99 ya sekitar 1 lah ya. Baik itu untuk double reciprocal plot, Eddie-Hofstee plot, kemudian Hannes-Wolf plot, itu nilainya mirip-mirip di sini ya. Jadi sekitar untuk KM-nya 9,88, 1,01, ini 9,7, 1,0, kemudian KM di sini 9,59, kemudian di sini 0,99. Ya, mereka relatif mirip ya, masing-masing mirip. Nah,
Tinggal misalnya kita ingin menentukan yang mana nih, berarti, di sini berarti yang 0,9998 ya, sekitar, ya 9, sekian lah ya. Nah, eee kemudian, untuk nilai yang E0 sama dengan 0,0015, di sini yang mana kita pilih? Karena di sini sangat jauh sekali ya, baik itu double reciprocal plot maupun Eddie-Hofstee plot ke angka 1, R kuadratnya sama dengan 1. Jadi kita pilih yang paling tinggi di sini, karena coba kita lihat KM-nya di sini jauh sekali berbedanya ya. Kemudian untuk VM-nya juga sama gitu ya. Jadi yang ini kalau ini agak mirip nih 0,66, 6,22, tapi VM-nya di sini berbeda sekali ya, di sini 0,74, di sini 1,43. Nah, yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang R kuadratnya sama dengan 0,8978, yaitu Hane's-Wolff plot ya, yang paling tinggi sebetulnya di sini. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa yang paling baik yaitu yang Hane's-Wolff plot di sini. Berarti untuk konsentrasi E0-nya itu sama dengan 0,0015 gram per liter, nilai KM-nya itu sekitar 6,22, kemudian nilai VM-nya itu 1,43 gitu ya. Kalau untuk yang E0 sama dengan 0,00875, di sini nilai KM-nya adalah 9,59, kemudian nilai VM-nya di sini adalah 0,99. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk, baik E0 sama dengan 0,15, dia memiliki nilai KM yang lebih rendah ya, lebih rendah dibandingkan dengan, E0 sama dengan 0,00875. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya sebetulnya kalau, semakin tinggi nilai KM-nya ya, proses tersebut yang kita pilih semakin rendah nilai KM-nya, ya sekali lagi semakin rendah nilai KM-nya, proses tersebut yang kita pilih. Nah, kenapa? Karena semakin rendah itu dia menunjukkan bahwa afinitas enzim terhadap substrat itu semakinlah tinggi. Ya, jadi mungkin saya sudah menjelaskannya gitu ya, alasan kenapa kita memilih nilai KM yang rendah ya berdasarkan grafiknya tersebut. Kita bisa menunjukkan bahwa kalau KM-nya rendah berarti untuk mencapai gini ya, untuk mencapai VM maksimum dia membutuhkan konsentrasi substrat yang rendah seperti itu ya, untuk mencapai sekali lagi untuk mencapai VM yang untuk mencapai nilai VM, dia membutuhkan konsentrasi substrat yang rendah. Jadi kan kalau semakin sedikit substratnya berarti kan dia lebih visible, lebih ekonomis ya. Dan ketika kita bandingkan juga nilai VM-nya antara E0 sama dengan 0,0015 dan 0,00875, ternyata nilai VM-nya itu lebih tinggi juga ya, sekitar 1,43. Kalau yang 0,00875 itu sekitar 0,99. Jadi kalau disuruh memilih ya mana proses yang paling baik gitu ya, apakah dengan menggunakan enzim 0,0015 atau 0,00875, ya otomatis ya berdasarkan nilai KM dan VM-nya bahwa yang paling baik itu adalah yang E0 sama dengan 0,0015 gram per liter ya. Jadi dari sini ya, dari nilai ini. Nah, seperti itu dan konsentrasi enzimnya juga di sini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ini ya, jadi lebih ekonomis lah seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk contoh soal bagaimanakah menentukan parameter kinetika reaksi enzimatis. Silakan kalian coba. Ya, ini pastinya menggunakan data percobaan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian tentang kinetika enzimatis ya, seperti ini. Jadi kalian buat nilai S-nya, kemudian kalian hitung nilai V-nya. Nanti kalian plot antara S dan V-nya. Kemudian pertama S dan V-nya dulu diplot apakah dia membentuk kurva jenuh ya, kurva jenuh atau tidak. Kalau sudah membentuk kurva jenuh, nah baru mungkin dia menggunakan metode atau model Michaelis-Menten gitu, model Michaelis-Menten. Kemudian untuk menentukan nilai KM dan VM-nya di sini bisa menggunakan double reciprocal plot, Eddie-Hofstee plot, atau Hennes plot, atau yang batch kinetic. Kalau data waktunya itu bisa, ya pasti ya dalam percobaan pasti menggunakan data waktu, dan untuk menentukan nilai V-nya juga dia harus membutuhkan data waktunya, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ya untuk video kali ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.